Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 484. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tebing ini, kali ini dia secara alami menggunakan api iblis King Lian untuk melewati tebing dan kembali ke jalan pertigaan. Sekarang Qin Chen akan pergi menemui kucing hitam dan mencari tahu tentang situasinya. Meskipun Qin Chen mengetahui banyak informasi dari pikiran iblis alien itu, dia masih bingung dengan tujuan dari klub fighting. Dia kemudian berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya menuju pinggiran dunia ini. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk terbang, dan dia melihat seorang prajurit bergegas masuk dari kejauhan. Kenapa ada orang di sini? Dan orang ini hanya tahap tengah Martial Emperor. Mungkinkah orang ini adalah anggota dari klub fighting? Mata Qin Chen berkedip dan dia langsung muncul di depan orang ini. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Mungkinkah kamu seseorang dari klub fighting? Kata Qin Chen. Dia sedikit bingung. Hanya kekuatan teratas di kota Tianlei yang mengetahui lokasi tempat ini. Namun sekarang, seorang ahli Martial Emperor tahap tengah muncul di sini. Pria itu terkejut sejenak, kemudian berkata, "Berapa banyak kekuatan teratas? Apakah Anda bercanda? Sekarang semua orang di kota Tianlei tahu tentang tempat ini." Pria itu memandang Qin Chen dengan curiga, berpikir bahwa Qin Chen sedang bercanda. Semua orang tahu tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen tertegun. Bukankah hanya beberapa kekuatan teratas yang mengirim orang untuk menjelajahinya? Qin Chen merasa ada yang tidak beres. Apa yang sedang terjadi? Kata Qin Chen. Mata pria itu tenggelam, merasa sedikit tidak puas dengan nada suara Qin Chen, kemudian mencibir. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Pergi dari hadapanku. Ketika suara itu jatuh, dia mengguncang tubuhnya dan hendak pergi dari sini. Qin Chen menengus dingin. Tanpa ragu, dia langsung melayangkan serangan telapak tangan. Segera, telapak tangan Jen Yuan keluar dan langsung menyelimuti orang itu. Pria itu bangkit tetapi menemukan bahwa esensi sejati dalam tubuhnya telah mengeras di bawah tekanan Qin Chen. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Senior, mohon maafkan aku," kata pria itu dengan ngeri. "Mari kita bicara, apa yang terjadi di sini?" kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia merasa telah melewatkan banyak informasi penting. Pria itu tidak ragu-ragu dan kemudian menceritakan semua yang dia ketahui. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria ini, Qin Chen terkejut. Klub fighting bahkan menyebarkan berita ini ke seluruh kota Tianlei dan bahkan seluruh benua Tianwu. Sekarang ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei telah memasuki segel luar angkasa ini. Dan bahkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari benua Tianwu telah menerobos masuk. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh klub fighting? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa setelah banyak ahli memasuki segel luar angkasa, mereka semua akan kehilangan akal oleh bayangan hitam itu. Dan tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Ini sebanyak jutaan prajurit. Dan itu tidak termasuk orang-orang dari kota Tianlei. Tidak, dengan kekuatan klub pertarungan, mereka tidak akan pernah bisa melakukan gerakan besar seperti ini. Ini pasti istana berkabutlah yang bergerak, kata Qin Chen. Dia sangat yakin istana berkabut pasti ikut campur di dalamnya. Apa tujuan dari istana berkabut? Qin Chen terkejut dan sosoknya melintas, kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Sekarang prioritas utamanya adalah menemukan Mokara dan yang lainnya terlebih dahulu. Melihat Qin Chen pergi, pria yang ditangkap oleh Qin Chen akhirnya menghela napas lega. Kemudian dia terus bergerak menuju ke kedalaman. Qin Chen terbang di langit. Dia kemudian langsung melakukan teknik terlarang jiwa surgawi. Kekuatan jiwa mengerikan menyapu sekaligus. Dan kekuatan jiwa ini berubah menjadi riak tak terlihat menyapu ke segala arah. Perlahan-lahan segala sesuatu di dunia menghilang dalam pikiran Qin Chen. Dalam persepsi Qin Chen, daerah sekitarnya gelap gulita dan hanya perasaan samar yang muncul di benaknya. Itu adalah mereka.
Di sisi lain, tubuh Mokara dan skeleton cabang bergetar, berhenti dan melihat dengan penuh semangat ke arah Kinchen. "Ada apa dengan kalian berdua?" kata Pukian-kun. "Kami merasakan napas Tuan," kata Mokara dengan semangat. "Apa?" Jiruyu dan yang lainnya terkejut menunjukkan kegembiraan. "Oh, sepertinya anak Kinchen juga mencari kita. Jika ini masalahnya, pergi ke arah sana," kata kucing hitam besar. Kemudian mereka semua terbang menuju posisi Kinchen. Di sisi lain, Kinchen juga sangat bersemangat. Meski tidak bisa langsung menemukan lokasi Mokara dan yang lainnya, namun ia bisa merasakan lokasi Mokara. Dengan cara ini, waktu untuk mencari Mokara dan yang lainnya dapat dikurangi hingga lebih dari setengahnya. Pada titik ini, Kinchen terbang melintasi gurun dengan cepat dan segera dia kembali ke area bayangan gelap. Begitu Kinchen memasuki area bayangan hitam, dia melihat banyak prajurit yang telah dikendalikan oleh bayangan hitam itu. Semua prajurit ini kehilangan akal mereka dan melambaikan senjata di tangan mereka. Kinchen menghela napas dalam. Orang-orang ini tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi mereka harus datang untuk mengambil harta karun itu. Bukankah ini mencari kematian? Awalnya Kinchen berencana untuk menampilkan api iblis King Lian untuk menyelamatkan mereka, tetapi menemukan bahwa jumlah prajurit yang dikendalikan terlalu banyak. Jadi dia mengundurkan niatnya. Selain itu, anehnya Kinchen melihat bahwa beberapa prajurit yang dikendalikan oleh bayangan hitam tidak menjadi gila, tetapi malah mengikuti seorang prajurit di depannya. Para prajurit yang dikendalikan oleh bayangan hitam ini terlihat kusam dan selangkah demi selangkah maju. Melihat itu, sosok Kinchen tiba-tiba jatuh dan dia menjadi penasaran dengan orang-orang ini. Dia kemudian melayangkan telapak tangannya, kemudian menghantam orang yang diikuti oleh orang-orang lainnya. Setelah berhasil melumpuhkan orang ini, Kinchen dengan cepat membawanya ke dalam cakram Gyokian-kun. Cakram Gyokian-kun berubah menjadi biji sesawi dan menghilang ke dalam kehampaan. Kinchen baru saja menyelesaikan semua ini, dan tiba-tiba cahaya api yang menghanguskan menyapu. Cahaya api keemasan menggantung di langit seperti matahari yang terik dan langsung tiba di tempat Kinchen. Kinchen terkejut, kemudian persepsinya melihat keluar. "Itu Kaisar Pil Jijing," kata Kinchen. Kaisar Jijing adalah Pil Emperor yang terkenal 300 tahun yang lalu. Sebagai penatua kehormatan Pil Papiliun, Kinchen sama dengan Kaisar Jijing. Jadi dia secara alami mengenal Kaisar Jijing. Kenapa dia ada di sini juga? Kinchen terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahkan Kaisar Jijing akan dikejutkan oleh Laut Guntur. "Jelas ada perkelahian di sini sebelumnya. Mengapa tiba-tiba menjadi tenang?" kata Kaisar Jijing. Namun di saat itu sekelompok prajurit yang gila melihat Kaisar Jijing dan mereka semua langsung bergegas maju, ingin menyerang Kaisar Jijing. Namun Kaisar Jijing mendengus dingin dan api keemasan langsung menyelimuti semua orang. Melihat nyala api keemasan ini, bayangan hitam itu tiba-tiba menjerit ketakutan dan meninggalkan tubuh para prajurit ini satu demi satu, mencoba melarikan diri. Akan tetapi mereka segera terbungkus oleh api keemasan yang dilepaskan oleh Kaisar Jijing, dan satu persatu berubah menjadi abu. "Apa yang terjadi di sini sebelumnya?" kata Kaisar Jijing. Setelah bayangan hitam itu keluar dari tubuh mereka, beberapa dari mereka memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan kaget, "Senior, saya tidak mengetahuinya." "Apa? Kamu tidak tahu?" Kaisar Jijing mengerutkan kening, kemudian menemukan bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini memang benar. Tampaknya setelah ditangkap oleh bayangan hitam, kesadarannya akan jatuh ke dalam kekacauan. Dia tidak bisa melihat dunia luar sama sekali dan pikirannya akan terjun ke dalam kekacauan yang tak berujung. Bertanya kepada mereka itu hanya akan sia-sia. Pada akhirnya sosok Kaisar Jijing bergetar dan segera melanjutkan menyapu ke kedalaman segel luar angkasa ini. "Senior, tunggu!" Wajah para prajurit yang tersisa semuanya menunjukkan ekspresi kengerian dan buru-buru terbang mengikuti Kaisar Jijing. Setelah semua orang pergi, Kinchen muncul lagi di dalam kehampaan. Tanpa diduga, Kaisar Pil Mirror Jijing juga akan datang. Jadi, kemungkinan besar kekuatan lain juga akan memiliki orang kuat di sini. Wajah Kinchen sedikit khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan tentang Kaisar Jijing, tetapi istana berkabut telah ditempatkan di benua Tianwu begitu lama. Siapa yang tahu jika salah satu dari kekuatan teratas ini berasal dari istana berkabut?
Qin Chen secara alami harus sangat berhati-hati. Saat ini Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa Mu Changwu, tetapi dia terus terbang. Hal paling mendesak yang harus dia lakukan adalah menemukan Mokara dan mereka terlebih dahulu. Terlalu bahaya di sini. Sekarang bahkan orang-orang dari Papillon Pill muncul. Qin Chen tidak percaya bahwa orang-orang dari kekuatan lain akan acuh tak acuh. Saat itu tiba, akan ada orang kuat di mana-mana. Jika semua orang bisa berkumpul bersama, ini jelas cara yang aman. Selain itu, Kaisar Jijing muncul, dan Qin Chen tidak percaya bahwa Sangguan Sinner bisa duduk diam. Pada saat itu, istana berkabut mungkin memiliki ahli teratas yang diterapkan di sini, dan bahkan Sangguan Sinner sendiri mungkin akan muncul di sini. Seperti yang diharapkan oleh Qin Chen, saat ini Sangguan Sinner yang telah menerima berita sudah muncul di luar segel luar angkasa. Tanpa diduga, Papillon Pill mengirim orang dan langsung mengirim Kaisar Jijing untuk datang ke sini. Kata Sangguan Sinner, dia mendengar berita ini dari Sangguan Gupeng dan sudut mulutnya mencibir. Tuan penguasa istana, apa yang harus kita lakukan? Sangguan Gupeng dan Hormat berkata dari samping. Hahaha, apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kekuatan teratas bereaksi sangat cepat setelah mendengar kristal suci. Mereka memberi kita kesempatan. Jika kita bisa mengendalikan semua kekuatan kuat yang memasuki tempat ini, maka ada kilatan dingin di mata Sangguan Sinner. Ayo pergi. Saluran luar angkasa ini telah bertahan begitu lama dan akan segera ditutup. Apakah kalian semua sudah siap? Kata Sangguan Sinner seraya menatap pria berbaju hitam itu. Jie. Tolong jangan khawatir. Tuan istana, saya sudah menyiapkannya sejak lama. Hanya menunggu perintah dari Tuan istana Tuan, kata orang berbaju hitam itu. Kalau begitu, ayo, pergi. Sangguan Sinner berhenti berbicara omong kosong. Segera sekelompok orang langsung menyapu ke arah segel luar angkasa dan menghilang di lorong. Begitu Sangguan Sinner dan yang lainnya masuk, mereka merasakan kekuatan energi iblis di dunia ini. Jie, sangat nyaman. Itu layak menjadi tanah iblis yang diubah oleh ras iblis jurang surgawi. Di sebelah Sangguan Sinner bayangan hitam muncul. Itu adalah iblis alien yang kuat, yang dikelilingi oleh energi iblis hitam dan tersenyum dengan nyaman. Begitu Sangguan Sinner jatuh, dia langsung meraih salah satu bayangan hitam. Bayangan hitam itu berjuang dengan ngeri di telapak tangan Sangguan Sinner. Namun itu tidak berguna, bayangan hitam itu seperti ayam yang ditangkap. Bayangan gelap ini adalah bayangan magis yang kamu sebut sebagai kekuatan dari ras iblis abis surgawi. Sangguan Sinner menatap bayangan hitam itu dan kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya. Dan tiba-tiba bayangan hitam itu berubah menjadi abu. Hanya ini, Sangguan Sinner mendengus dingin. Bayangan hitam lainnya merasakan napas Sangguan Sinner dan mereka semua mundur dengan ngeri. Tidak berani mendekat. Iblis alien di sisi Sangguan Sinner Jie tertawa aneh. Dengan kekuatan penguasa istana, bayangan hitam ini secara alami mudah dihancurkan. Tetapi bayangan hitam ini tidak lemah. Bahkan martel Emperor tahap akhir dapat dia kendalikan. Selanjutnya bayangan hitam iblis alien itu mengangkat tangannya. Dan segera sebuah buku kuno berdarah muncul. Begitu buku kuno ini muncul, suara siulan-siulan terdengar di antara langit dan bumi. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut karena buku kuno ini sebenarnya adalah buku kuno yang digunakan oleh Queen di alam Yu kuno waktu itu. Waktu itu buku kuno ini digunakan oleh Queen untuk melahap darah semua orang di dunia Yu kuno. Sekarang kursi ini perlu meminjam napas jiwamu untuk menggunakannya, kata bayangan hitam kepada pria berbaju hitam di sebelah Sangguan Sinner. Pria berbaju hitam melambaikan tangannya, dan segera sutra darah iblis leluhur tiba-tiba melayang di atas kepala pria berpakaian hitam itu. Saat berikutnya kitab suci darah iblis leluhur langsung berkembang, dan cahaya berdarah tiba-tiba menyebar. Sangguan Sinner dan yang lainnya terkejut melihat bahwa bayangan hitam di sekitar mereka langsung ditelan oleh sutra darah leluhur iblis ini. Dalam sekejap mata, ratusan bayangan hitam ditarik dan ditelan oleh sutra darah iblis leluhur. Sutra darah leluhur iblis bersinar dan rune berputar membentuk lingkaran cahaya berwarna darah. Dan kemudian panah berwarna darah terbentuk, lalu menunjuk ke posisi tertentu di kedalaman dunia hitam.
Panah berdarah ini menunjuk ke arah 3 jalan bercabang. Saat ini di sisi lain, setelah pencarian yang sulit, Qingchen akhirnya bertemu dengan Mokara dan yang lainnya. Ketika semua orang melihat Qingchen aman dan sehat, mereka semua sangat gembira. Melihat semua orang khawatir kepadanya, Qingchen cukup terharu di hatinya. Akan tetapi juga cukup tertekan, terutama Jiruyu dan Yukiansu. Tanah sihir kuno ini terlalu berbahaya, dan mereka benar-benar khawatir ketika mereka masuk. Kucing hitam besar, kamu juga ada di sini. Kemudian Qingchen menatap kucing hitam besar itu dengan senyuman di wajahnya. Bocah bau, kurasa aku belum pernah melihatmu selama berhari-hari. Kamu menerobos puncak tahap tengah Martial Emperor dan bahkan memecahkan masalah benih parasit. Apakah aku tidak salah lihat? Kata kucing hitam besar itu. Dia memandang Qingchen dengan kekaguman. Bagaimana dengan tiruanmu? Saya mendengar bahwa Anda memadatkan benih parasit ke dalam klon Anda sendiri. Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Kata kucing hitam. Kinmo tidak bersamaku. Sekarang dia berada di kedalaman dunia ini, memecahkan formasi Ki Iblis. Saya datang ke sini khusus untuk mencari Anda, kata Qingchen. Oh, kucing hitam besar itu tercengang. Apakah kamu sudah menemukan formasi iblis? Kata kucing hitam. Kucing hitam besar, apakah kamu tahu sesuatu? Qingchen menatap kucing hitam besar itu dengan curiga. Kucing hitam besar itu mengangguk. Sepertinya kamu juga mengerti sesuatu, kata kucing hitam. Itu hanya sedikit pemahaman. Qingchen tersenyum pahit dan tidak menyembunyikannya. Dia kemudian menceritakan apa yang dia lihat dan dengar. Dan pada saat yang sama dia juga menampilkan konten yang dia temukan di benak iblis alien itu. Menurut ingatan di benak iblis alien itu, di zaman kuno ada iblis surgawi yang kuat yang masuk ke benua Tianwu untuk membawa bencana. Akibatnya seorang pria surgawi yang kuat muncul pada saat itu, menekan iblis surgawi yang dalam dan berubah menjadi lautan guntur yang luas ini. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, iblis alien menyerang benua Tianwu, tetapi mereka tidak berhasil. Pada saat itu, anggota senior dari iblis alien mempelajari rahasia laut guntur dan mengirim kekuatan yang mengerikan untuk membobol segel luar angkasa ini, mencoba untuk mendapatkan ras iblis jurang surgawi ini. Namun sayang sekali mereka gagal. Akibatnya banyak orang kuat dari klan iblis alien yang membobol segel luar angkasa ini hampir musnah. Klan iblis alien yang kuat yang dibunuh Qingchen sebelumnya adalah salah satu master iblis alien yang selamat pada waktu itu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah memulihkan tingkat kultivasinya. Jika tidak, dengan kekuatan Qingchen, dia tidak akan bisa mengalahkan lawan. Dan apa yang dipelajari Qingchen dari pikiran iblis alien itu hanyalah hal-hal ini. Adapun berapa banyak orang iblis alien yang masih bertahan di sini, atau mengapa mereka gagal saat itu, dan lain-lain, Qingchen tidak mengetahuinya. Selain itu, kemunculan segel luar angkasa kali ini ada hubungannya dengan istana berkabut. Akan tetapi apa tujuan istana berkabut melakukan ini, aku belum mengetahuinya. Namun yang pasti ada master dari istana berkabut di sini, kata Qingchen dengan sungguh-sungguh. Pukian Kun menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Qingchen, saya pikir bukan hanya master dari istana berkabut yang telah tiba di sini. Kemungkinan besar Sangguan Sin'er datang ke sini secara pribadi. Sangguan Sin'er. Mendengar nama ini, Qingchen tampak kedinginan. Pukian Kun kemudian mengatakan hal-hal yang terjadi di luar segel luar angkasa. Saluran transmisi itu pada umumnya tidak mungkin dibuat oleh Martial Emperor biasa. Kemungkinan besar itu adalah tangan Sangguan Sin'er. Memikirkan kedatangan pribadi Sangguan Sin'er, semua orang merasa sedikit berat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.